ada sesuatu yang sering kita anggap biasa dalam dunia koperasi. Sesuatu yang sering dilewati begitu saja. Padahal, di sanalah sebenarnya nasib sebuah koperasi ditentukan. Bukan di kantor pengurus, bukan di laporan keuangan, bukan pula di tanda tangan pejabat, melainkan di sebuah forum yang tampak sederhana, rapat anggota tahunan atau rate. Banyak orang datang hanya untuk mendengar pembagian sisa hasil usaha, duduk, mendengarkan laporan, lalu pulang. Namun, jika kita membuka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, kita akan menemukan satu fakta yang menggetarkan. Rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, bukan pengurus, bukan pengawas, tapi anggota. Undang-undang ini lahir dari semangat bahwa koperasi bukanlah perusahaan biasa. Ia bukan milik pemodal besar atau alat segelintir orang. Koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat yang berdiri di atas asas kekeluargaan. Definisi ini tertulis jelas dalam Ketentuan Hukum Koperasi Indonesia yang menegaskan bahwa koperasi adalah badan usaha sekaligus gerakan sosial ekonomi masyarakat. Dalam struktur organisasi koperasi, hanya ada 3 perangkat utama: rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Dan di antara ketiganya, rapat anggota berada di posisi tertinggi. Artinya, semua keputusan strategis berasal dari anggota. Rapat anggota menetapkan anggaran dasar, memilih, dan memberhentikan pengurus, mengesahkan laporan keuangan, menentukan rencana kerja, hingga memutuskan pembagian sisa hasil usaha. Semua kewenangan ini secara eksplisit diberikan oleh Undang-Undang kepada forum anggota. Bayangkan sebuah perusahaan di mana setiap pemilik banner-banner memiliki suara yang sama. Satu orang, satu suara, tanpa melihat besar kecilnya modal yang disetor. Itulah koperasi, dan RAT adalah panggung di mana demokrasi ekonomi itu berlangsung. Undang-undang juga menegaskan bahwa rapat anggota wajib dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus pun harus dilakukan paling lambat 6 bulan setelah tutup buku. Mengapa harus ada batas waktu? Karena koperasi hidup dari kepercayaan. Tanpa pertanggungjawaban yang rutin dan tepat waktu, kepercayaan itu perlahan akan runtuh. RAT bukan sekadar formalitas administrasi. Ia adalah mekanisme pengawasan kolektif. Anggota berhak meminta keterangan tentang pengelolaan koperasi. Mereka boleh bertanya, boleh menolak laporan, bahkan boleh memberi kritik pedas sekalipun. Disinilah koperasi berbeda dari banyak lembaga ekonomi lainnya. Transparansi bukan pilihan, melainkan sebuah kewajiban hukum. Ketika RAT tidak dilaksanakan, koperasi bahkan bisa menerima peringatan hingga pembubaran karena dianggap tidak menjalankan prinsip tata kelola yang sehat. Sekarang, bayangkan konsep ini kita terapkan pada Koperasi Merah Putih, sebuah gagasan koperasi yang lahir dari semangat kebangkitan ekonomi nasional, menggabungkan nasionalisme, kemandirian desa, dan kekuatan komunitas lokal. Dalam Koperasi Merah Putih, RAT bukan hanya agenda tahunan, ia menjadi ruang konsolidasi aidait kebangsaan. Bagaimana teknik penerapannya? Pertama, persiapan data yang transparan. Semua laporan usaha harus disusun dengan bahasa yang mudah dipahami anggota. Bukan bahasa akuntansi yang rumit, tetapi bahasa kehidupan sehari-hari. Kedua, partisipasi aktif anggota harus dibangun jauh sebelum RAT. Diskusi-diskusi kelompok kecil dilakukan di tingkat komunitas, agar anggota datang bukan sebagai penonton, tetapi sebagai pemilik keputusan. Ketiga, sistem voting dilakukan secara adil, 1 anggota 1 suara. Ini menjaga agar koperasi tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang punya kepentingan pribadi. Keempat, hasil RAT langsung diterjemahkan menjadi rencana aksi yang nyata dengan indikator yang jelas dan terukur. Namun, praktik di lapangan tidak selalu semudah teorinya. Mari kita masuk ke sebuah kisah. Di sebuah desa bernama Sumber Arum, berdiri Koperasi Merah Putih
yang baru 2 tahun berjalan. Anggotanya adalah para petani, pedagang kecil, dan buruh harian. Ketua koperasinya bernama Rahmat. Ia dikenal jujur, pekerja keras, dan sangat dicintai anggota. Tahun itu, koperasi mereka mengalami pertumbuhan yang pesat. Unit usaha simpan pinjam berkembang, toko koperasi ramai, bahkan pemerintah daerah mulai melirik mereka sebagai contoh keberhasilan ekonomi desa. Namun, menjelang erat, Rahmat menemukan sesuatu di laporan keuangan. Sebuah unit usaha baru ternyata merugi cukup besar. Jika laporan ini disampaikan apa adanya, anggota mungkin akan kehilangan kepercayaan. Program besar yang sedang mereka rancang bisa jadi gagal di tengah jalan. Seorang pengurus lain berbisik pelan, "Mungkin laporan ini bisa kita tunda dulu penjelasannya, tahun depan saja. Sekarang kita fokus pada keberhasilan yang ada." Ruangan itu hening. Rahmat menatap berkas laporan di tangannya. Tangannya sedikit bergetar. Ia tahu, tidak ada aturan yang secara langsung melarang untuk menunda penjelasan detail tertentu. Selama laporan umum tetap disampaikan. Tetapi ia juga tahu, rat adalah ruang kejujuran. Malam sebelum rat, ia tidak bisa tidur. Ia membayangkan wajah para anggota yang menabung dari hasil panen kecil mereka. Ia teringat ibu-ibu yang percaya bahwa koperasi adalah harapan untuk masa depan anak-anaknya. Pagi harinya, rat pun tiba. Balai desa penuh sesak. Anggota duduk rapat, menunggu laporan tahunan. Rahmat berdiri di depan. Suasana hening. Ia menarik napas panjang. Hari ini, saya tidak hanya akan menyampaikan keberhasilan, tetapi juga kegagalan kami. Beberapa anggota saling pandang. Rahmat kemudian menjelaskan kerugian unit usaha itu secara terbuka. Ia jelaskan penyebabnya, kesalahan strategi, kurangnya pengawasan, dan ia sampaikan pula rencana perbaikannya. Awalnya ruangan sunyi. Kemudian, seorang petani tua berdiri. Ia berkata pelan, "Kami tidak takut rugi. Yang kami takutkan adalah tidak diberitahu." Seketika, ruangan berubah menjadi hangat. Diskusi berlangsung panjang. Kritik muncul, saran bermunculan. Erat hari itu tidak mudah. Tetapi di akhir rapat, seluruh anggota sepakat melanjutkan program koperasi dengan pengawasan yang lebih kuat. Kepercayaan mereka justru tumbuh lebih besar. Koperasi itu tidak runtuh, ia menjadi lebih dewasa. Inilah makna terdalam erat menurut Undang-Undang Perkoperasian. Bukan sekadar laporan tahunan, melainkan sebuah proses pendidikan demokrasi ekonomi. Tempat anggota belajar untuk bertanggung jawab, tempat pengurus belajar untuk amanah. Koperasi Merah Putih hanya akan berhasil jika RAT dijalankan bukan sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai ruang moral bersama. Karena koperasi sejatinya bukan hanya soal uang, ia adalah soal percaya. Dan selama anggota masih mau duduk bersama, saling mendengar, dan saling mengoreksi, selama itu pula koperasi akan tetap hidup sebagai rumah ekonomi rakyat, sebagai napas gotong royong Indonesia, dan sebagai bukti bahwa demokrasi tidak hanya hidup di bilik suara politik, tetapi juga di meja rapat sederhana, tempat rakyat menentukan masa depan ekonominya sendiri. Terima kasih sudah menyimak, jangan lupa untuk subscribe, agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.